Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Aulia dengan NIM 24106060024, mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan melanjutkan pembuatan program sistem absensi karyawan dengan Python. Nah, untuk kali ini saya akan melanjutkan ke modul 5, yaitu bagaimana membuat program ini dalam GUI Tkinter. Nah, untuk yang pertama di sini import dulu Tkinter as tk, selanjutnya from Tkinter import message box, ttk. Selanjutnya from datetime import os, from openpxl import workbook, loadbook. Nah, di sini dibuat dulu untuk namain Windowsnya itu. Di sini pakai root sama dengan tk tanda kurung. Nah, kemudian dikasih judul root title sistem absensi karyawan. Untuk ukurannya di sini pakai root geometri 1000 kali 600. Nah, selanjutnya di sini buat dulu variabel listnya data karyawan. Di sini tanda kurung untuk yang list. Kemudian di sini buat variabel dictionary untuk nyimpen perhitungan uang makan untuk jenisnya, tiap jenis hadirannya gitu. Nah, di sini kan hadir itu 20.000, telat 15.000, izin 5.000, kemudian alpha 0. Nah, selanjutnya ini buat fungsi penyimpanan data dulu. Nah, di sini pakai def simpan data. Nah, di sini di fungsi ini nanti ada 5 variabel. Nah, yang pertama ini variabel nama sama dengan nama underscore entry titik get kemudian titik strip. Nah, jadi ini nanti dari GUI-nya pakai widget entry. Nah, kemudian untuk yang hari, bulan, dan tahun ini nanti pakai widget spin box gitu. Nah, untuk yang status ini untuk yang kehadirannya gitu. Dan di sini pakainya combo box untuk di GUI-nya. Nah, selanjutnya buat logika percabangannya dulu. If not nama, jadi kalau misalkan namanya itu kosong atau tidak ada gitu, nanti bakal muncul pesan message box titik show info, perhatian nama perlu diisi, kemudian return ke entry namanya itu. Nah, kemudian untuk yang status ini, kalau misalkan combo boxnya kosong, di sini bakal muncul message box titik show info, perhatian harap pilih status kehadirannya, kemudian kembali ke combo boxnya itu. Nah, untuk yang tanggalnya ini nanti kan pakai spin box ya. Nah, di sini di formatting dulu tanggal dengan date time integer tahun, integer bulan, integer hari, kemudian string f time, kemudian formatnya ini tahun, bulan, dan hari. Di sini tulis lagi accept value error untuk ngecek inputnya itu benar apa enggak gitu. Kemudian kalau misalnya salah nanti bakal muncul show error ini, message box-nya ini. Nah, kemudian di sini buat variabel uang, nah uang sama dengan uang makan titik jet status. Nah, jadi ini ngambil value yang ada di uang makan ini. Nah, ini kan uang underscore makan titik jet status ya. Status ini berarti hadir telat izin apa. Jadi dia mengambil value berdasarkan status kehadirannya. Kemudian baru disimpan ke variabel dictionary. Nah, di sini ada data dictionary, tanggal sama titik 2 tanggal, nama titik 2 nama, status titik 2 status, uang makan titik 2 uang. Kemudian disimpan ke list data karyawan. Nah, ini pakai .append ya, .append data. Setelah itu kita masukin data karyawannya ini ke tree view-nya, pakai tree titik insert. Nah, di sini value, nah data karyawannya ini ya. Oke, di sini value-nya itu nanti ada len data karyawan. Jadi ini mengambil angka yang ada di data karyawannya gitu. Jadi kalau misalkan data karyawannya 1, berarti dia masih pertama ya 1 gitu. Jadi kalau misalkan di data karyawannya udah ada 2, nah nanti dia bakal lanjut ke angka 2 gitu. Jadi dia bakal ngurut 1, 2, 3 berdasarkan data karyawannya yang ada. Nah, kemudian di sini setiap function simpan data ini dijalankan, untuk nama entry-nya itu bakal dikosongkan, nama underscore entry titik delete.
A0 titik tk titik n, koma A0 koma titik tk titik n gitu. Kemudian untuk combo box kehadirannya ini bakal di set ke kosong, ke string kosong ini gitu. Nah selanjutnya buat function untuk menyimpan file untuk menyimpan file Excel-nya gitu. Nah, di sini pakai dev export Excel. Nah, kemudian buat dulu logika percobaan if not data karyawan. Jadi kalau misalkan data karyawannya itu kosong, bakal muncul pesan seperti ini. Perhatian, tidak ada data untuk diekspor. Kemudian kembali lagi. Nah, selanjutnya buat patch directory-nya gitu untuk penyimpanan file Excel ini. Jadi file Excel sama dengan osctpad.join osctpad.dirname file, kemudian nama foldernya, nama file Excel-nya gitu. Nah, kemudian di sini if not osctpad.access file Excel. Jadi kalau misalkan file Excel-nya ini belum ada di patch-nya itu, nanti dia bakal membuat workbook yang baru. Nah, di sini wb sama dengan workbook. Nah, kemudian di sini buat worksheet sama dengan wb.active. Nah, jadi mengaktifkan workbooknya itu biar ada worksheet-nya. Nah, saya itu namain worksheet pakai ws.title sama dengan absensi 1. Kalau misalkan dia sudah ada file Excel-nya nih, file Excel udah akses nih, udah ada nih, berarti dia larinya ke else. Nah, di sini wp sama dengan load workbook file Excel. Kemudian next index ini untuk penamaan ws worksheet-nya itu. Kemudian sama dengan len wb sheet name tambah 1. Jadi dia mengambil angka yang worksheet-nya itu ada berapa. Maksudnya kondisi worksheet ini ada berapa sekarang itu, kemudian ditambah 1. Nah, setelah itu ws sama dengan wb.create sheet. Nah, ini jadi ngebuat worksheet yang baru. Kemudian di sini dimasukin titelnya atau judulnya gitu. F-string, absensi, underscore. Nah, ini baru next indexnya. Nah, selanjutnya di sini ws tidak append. Nah, dalamnya itu ada nomor urutnya, kemudian tanggal, nama, status, dan uang makan. Ini untuk header-nya, untuk kolomnya, untuk kolom judul kolomnya gitu. Nah, kemudian untuk ini for i, d in enumerate data karyawan, startnya mulai dari 1. Nah, jadi ini untuk masukin dictionary yang ada di list data karyawan. Nah, gitu. Kemudian setelah dimasukin, ya ini wb.save file Excel-nya. Kalau sudah ke save, baru munculin pesan message show info. Sukses, data berhasil diekspor ke. Nah, nanti dikasih tahu di sini path-nya itu ada di mana. Nah, selanjutnya baru buat JWA-nya. Di sini pakai tk.label root, kemudian teks sama data. Ini judulnya. Untuk font saya popin ukuran 13, kemudian style bold. Nah, di sini pakai pack, berarti ngurut dari tengah dan atas gitu. Untuk PT-nya ini berarti jarak Y-nya gitu, jarak vertikalnya dari atas ke ininya ke labelnya itu sebesar 10. Nah, kemudian sini kita pakai frame ya, widget frame untuk nambahin widget lainnya. Nah, di sini buat dulu frame kiri sama dengan tk.frame root. Nah, kemudian taruh frame kirinya itu di mana? Frame kiri titik pack. Nah, di sini mau ditaruh di left bagian kiri berarti. Kemudian fill sama dengan y. Nah, berarti ngisi widget-widgetnya itu pakai vertikal. Nah, untuk pad X-nya dan pad Y-nya ini berarti jarak dari ujung-ujung GUI-nya gitu. Jadi 30 dari ujung kiri itu 30, terus dari ujung atas itu 30. Nah, selanjutnya ini ada tk.label. Nah, ini untuk namanya, labelnya. Nah, baru di sini buat frame tanggal. Jadi untuk tanggalnya ya, baris tanggalnya. Di sini pakai tk.frame, terus masukin ke frame kiri. Nah, kemudian baru frame tanggalnya ini ditaruhnya di mana. Nah, frame underscore tanggal titik pack. Ini terus dikasih anchor. Nah, jadi anchor itu fungsinya untuk rata kiri gitu ya, rata kiri rata kanan gitu. Kalau misalkan ancornya ini sudah dengan west berarti barat ya, barat itu kiri. Berarti dia nanti tulisannya, labelnya itu rata kiri. Nah, kemudian di sini tk.label, baru frame tanggal, teks, tanggal, font popins, ancornya juga berarti dia rata kiri, kemudian lebarnya 14. Nah, untuk
packnya dia ditaruh di bagian kiri. Nah, untuk yang untuk yang hari, bulan, dan tahun ini dia pakainya spin. Nah, semua ini dia nanti pakainya TK titik spin box. Nah, terus jangan lupa dia masuknya ke frame tanggal. Kemudian untuk yang hari ya from startnya itu dari 1 sampai 31 spin boxnya. Terus untuk yang bulan itu dia startnya dari 1 sampai 12. Nah, untuk yang tahun spin boxnya ini mulai dari 2025 sampai 2030 gitu. Kemudian untuk yang di spin bulan, ini spin bulan titik pack, dia ditambahin pad X sama dengan 15. Nah, jadi untuk jarak antara spin box 3 spin box ini, nah, itu nanti dikasih jarak sebesar 15 gitu. Nah, setelah itu buat frame nama sedangkan TK titik frame kiri. Masukin frame kiri, terus frame nama titik pack anchor W berarti rata kiri, kemudian pad Y15. Nah, TK label frame nama, masukkan nama, fonts, anchor W ya begini. Terus masukin untuk entry-nya, untuk entry namanya begini. TK titik entry frame nama. Kemudian ditaruh pakai titik pack. Ya, taruh di sebelah kiri. Nah, untuk yang statusnya ini nanti buat seperti ini lagi, TK titik frame kiri, frame status titik pack, anchor W, pad Y. Kemudian untuk labelingnya begini. Nah, terus di sini pakai combo box. Nah, di sini tulis combo underscore adherence dengan TTK titik combo box. Kemudian masukin ke frame status. Nah, untuk value-nya atau isi listnya itu, list di combo box-nya itu ada hadir, telat, izin, dan alpha. Kemudian sini ada state print only. Jadi fungsinya untuk agar combo box-nya itu hanya bisa dibaca. Jadi nggak bisa ditulis-tulis atau diedit gitu. Diketik nggak bisa dia. Nah, kemudian lanjut ke widget review daftar dan karyawan. Nah, di sini pakai frame kanan, sedangkan TK titik frame root, aktifkan frame-nya dulu. Kemudian taruh frame underscore kanan titik pack. Nah, side-nya right, berarti kanan ya. Terus fill-nya Y, berarti vertikal. Kemudian jarak part X dan part Y-nya 30-30. Terus tulis untuk judulnya, pakai label daftar karyawan begini. Nah, kemudian untuk kolomnya dibuat dulu. Di sini ada nomor, tanggal, nama, status uang makan. Nah, terus ini untuk review-nya. Tree sama dengan TTK titik review frame kanan, kolomnya ini, columns-nya ya kolom ini ya. Kemudian show heading-nya ditunjukkan, untuk height-nya atau tingginya itu 10. Kemudian bikin header table. Nah, untuk for call in column tree titik heading, berarti ini ngatur heading preview-nya ya. Jadi untuk setiap call yang ada di kolom gitu. Kemudian nah, di sini tree titik kolom ini semua ini dia untuk ngisi kolomnya. Nah, ngisi kolomnya itu berdasarkan key yang ada di ini, yang ada di nomor, tanggal, nama, status uang makan gitu. Nah, terus untuk answer-answer yang ini ya untuk format tulisannya. Untuk yang nomor ini answer center berarti rata tengah, untuk yang tanggal berarti rata tengah juga. Nah, untuk yang answer ini W berarti rata kiri. Nah, untuk yang status ini berarti rata kanan, answer center ya. Kemudian yang untuk uang makan ini answernya itu E atau is, berarti rata kanan. Nah, jadi kurang lebih tampilan GUI-nya begini. Di sini kita bisa atur tanggalnya sendiri seperti ini. Nah, kemudian bisa masukin namanya Ahmad misalkan. Nah, setelah itu kita bisa pilih status kehadirannya ada 4 nih. Kita pilih hadir. Dan kemudian data yang udah disimpan dia bakal muncul ke sini. Misalkan tambah lagi sini telat. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Dia masukkan lagi. Nah, setelah itu bisa kita ekspor ke Excel. Nah, ini kita ekspor ya. Data berhasil diekspor ke, nah ini untuk direktorinya atau penyimpanan foldernya gitu. Bisa dicek di sini di absensi karyawan. Nah, ini absensi karyawan. Oke, nah. Jadi di sini nah, ini di kelihatan nih. Tuh. Ada 2 worksheet gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.